Baik. Jadi bentuknya adalah seorang pembeli menawarkan kepada penjual ka'ayyu'rida 'alal ba'i. Ya. Dia menawarkan kepada penjual, ya, menawar barang milik penjual, ya, dengan harga yang lebih tinggi, ya, dari pembeli sebelumnya, dari yang membeli sebelumnya di zaman pada saat jawazil akad. Pada zaman jawazil akad. Nah, li'annahu yu'addi ila nadami wa faskhih, karena itu bisa mengantarkan kepada penyesalan atau pembatalan. Nah, jadi bentuknya ini bahasanya al-bai' ala bai' akhi. Cuman kalau kita lihat gambarannya, ini kayak membeli barang yang sudah dibeli oleh saudara. Cuma maksudnya begini kata Romli. Jadi penjual sudah menjual barang kepada pembeli. Bentuk yang kedua tadi, ya, saya datang ke toko, sudah ada yang beli duluan barang yang saya maui, ya. Nah, kemudian sudah akad mereka, harganya misalnya 100.000 untuk baju itu. Ketika saya dengar 100.000 dan saya juga mau barang yang sama tapi tidak ada lagi, saya bilang kepada al-ba'i, saya menawarkan ayyu'rida 'alal ba'i, ya. Saya menawarkan kepada al-ba'i, kepada penjual itu, ya, menawar barang yang sama dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan yang dia beli itu, ya, dibandingkan harga yang dia beli. Nah, jelas ya. Saya bilang dia beli berapa, kan 100 ya, sudah akad mereka. Saya bilang saya mau beli baju itu harga 150. Jadi ada untung 50.000. Kata beliau ini tidak boleh, ya. Ini tidak boleh. Tapi ingat, saya meminta menawarkan harga lebih tinggi kapan? Fi zamani jawazil aqdi, pada saat bolehnya akad. Yani misalnya pada saat waktu khiyar. Apakah khiyar majlis atau khiyar syarat, terserah, yang penting pada zamanul khiyar. Kalau misalnya perhatikan tidak ada khiyar syarat, orang yang sudah pergi dari majlis terus saya bilang, itu tadi 100 ya, saya mau beli 150 tapi kau minta itu barangnya, itu tidak boleh lagi. Orang sudah tinggalkan, sudah fix, ya, tidak boleh lagi ada akad. Paham ya? Tapi kalau orang itu masih di situ, jelas, atau mereka mempersyaratkan khiyar syarat 3 hari, biar orangnya pergi, saya bilang batalkan, saya beli 150 misalnya. Atau seandainya saya yang beli, saya mau beli 150. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena mengantarkan kepada penyesalan. Si penjual telah menyesal menjual baju itu 100.000, atau bahkan wafaskhi, atau mengantarkan kepada pembatalan jual beli dengan menggunakan syarat hak khiyarnya misalnya. Nah, ini disebut oleh Ar-Ramli rahimahullah al-bai' ala bai' akhihi. Kalau kita bilang kan tampilannya membeli apa yang dibeli oleh saudaranya, kan begitu ya. Nah, labas. Berikutnya wasyira, intinya surahnya jelas ya. Wasyira wala syira ya akhi. Intinya dua-duanya diharamkan. Syira ini menjual membeli barang yang sudah dibeli oleh saudaranya. Bagaimana bentuknya? Ka'ayyu'rida 'alal mushtari fi zaman al-jawaz sil'atan khairan minal mabi' bi aqalli mimma ishtara bihi. Fa innahu yuaddi ila nadamihi wa faskhi. Bagaimana bentuknya syira ala syira akhihi? Menjual membeli apa yang dibeli oleh saudaranya. Yaitu seorang penjual menawarkan kepada pembeli pada zaman bolehnya, fi zamanil jawaz. Zamanil jawaz ini zamanul khiyar maksudnya. Zamanul khiyar. Jadi dia menawarkan kepada pembeli barang yang lebih baik dibandingkan yang dia beli, tapi dengan harga yang lebih rendah. Ya, kayak tadi saya sama-sama jualan handphone sudah fix harga 2.200.000. Nah, orangnya masih di situ ya, masih bisa khiyar majelis. Saya bilang, enggak, beli HP itu dengan harga 2 juta saja di sini. Jelas? Nah, saya tawari. Kata beliau ini juga hukumnya haram, fa innahu yuaddi ila nadami wa faskhi. Karena itu akan membuat dia menyesal telah membeli handphone tadi dengan harga 2.200.000, padahal di sampingnya cuma jual 2 juta. Dia akan menyesal, atau bahkan lebih parahnya bisa membatalkan, memfasakh, menggunakan hak khiyarnya.
Menggunakan apa? Hak khiyarnya. Nah, dan sekali lagi khiyarnya di sini bukan hanya khiyar majelis, bisa jadi khiyarus syart. Ya, misalnya saya nih, ya, saya bilang saya mau cari-cari, ini kan banyak penjual handphone nih, siapa tahu beda-beda harganya. Setiap saya beli, ketika saya ke toko, beberapa toko misalnya ini yang paling murah ini menurut saya, pas saya transaksi saya bilang saya mau khiyar 1 hari, ya kan? Nah setelah saya beli lagi bandingin harga, pas ada yang dapat lebih murah saya kesana kembalikan. Jelas ya? Baik, ini sebenarnya secara apa namanya? Secara khiyar syart, ya secara khiyar syart kan boleh saja ya. Nah, cuman tadi menimbulkan apa? Ya, bisa menimbulkan clash. Jadi pengharamannya gara-gara itu jual belinya sisa, ya, karena tidak ada rukun dan syarat yang dilanggar. Nah, wa yulhaqu bidzalika ma law dafa'a lil mushtari ribhan bihuduril bai'. Nah, termasuk dalam kategori ini adalah kalau si penjual memberikan kepada mushtari, kepada pembeli keuntungan, ya, yang mana itu di depannya al-bai'. Misalnya ya, saya cuman ya ada pembeli yang hasad iri ya. Nah, dia tidak mau mengambil keuntungan, dia cuma mau orang itu tidak belanja di sini. Berapa dia beli? 2.200.000. Berapa kamu belikan? 2.200.000. Sudah, sini. Saya kasih apa? Misalnya harga 2 juta. Jelas ya? Nah, atau misalnya saya sama deh, tapi saya kasih kelebihannya sama kamu. Nah, dia ambil uangnya, dia beli sama saya 1.200.000, tapi 200 yang saya kembalikan ke dia di hadapan pembeli, di hadapan penjual yang lain. Nah, ini juga masuk dalam kategori ini. Nah, wallahu alam bissawab. Jadi surahnya saya kira jelas ya. Di sini wasyara ala syira akhihi, ini tampilannya kayak menjual di atas jualan saudara, kan sudah sepakat gitu ya. Sudah sepakat. Kecuali memang sudut pandangnya bisa aja dari sisi syira, dari sisi apa? Dari sisi penjualan. Ya, tapi kelihatannya ini lebih cocok masuk di dari sosok dari sisi pembelian. Walaupun di sini lebih cocok gambarannya dari sisi penjualan. Nah, seperti yang sudah kita terangkan kemarin. La ba'as. Jadi intinya ya, penafsiran al-bai' ala bai' akhihi, asy-syira' ala syira' akhihi seperti tadi. Jelas ya? Imma dia sebagai penjual, wa imma dia sebagai pembeli. Iya, imma dia sebagai penjual, sama-sama penjual dengan temannya sudah transaksi, ya, terus dia tawari pembeli itu beli barang itu di sini dengan harga lebih murah. Atau harganya sama tapi saya cashback 200 misalnya. Itu sudah menjual barang yang sudah dijual oleh saudaranya. Nah, atau dengan bahasanya di sini membeli barang yang dibeli oleh saudara, syira' ala syira' akhi. Nah, atau sebaliknya, saya sebagai penjual, saya sebagai pembeli, ya, ada pelanggan orang duluan sudah belanja, sudah selesai transaksi dengan harga sekian, saya bilang ke penjualnya, kalau saya beli barang itu lebih tinggi 100.000, lebih tinggi 200.000. Paham? Akhirnya dia cancel, dia jual sama saya. Ini hukumnya haram dua-duanya. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullah wa najash li khabar la tanajashu. Faman najasha faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata beliau an-najash berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la tanajashu. Ini semua jual belinya haram, yang tadi ya, haram dan tidak sah. Dan perhatikan larangan al-bai' ala bai' akhihi wasyira' ala syira' akhihi dengan syarat apa tadi yang disebutkan sebelumnya? Kalau tidak ada izin. Kalau ada izin boleh. Handphonenya teman saya laku dengan harga 2.200.000. Saya bilang boleh nggak saya tawari dia handphone saya izin. Memang sudah transaksi nih, sudah selesai, tapi saya izin, bisa nggak? Katanya silakan, udah saya izinkan. Kalau di sini 2 juta saja. Akhirnya dia cancel. Nggak masalah karena dia izinkan. Ilatnya kan
bikin ribut. Tapi kalau diizinkan ya sudah. Demikian pula saat tinggal satu barang, ada orang sudah beli duluan, sudah bayar. Saya datang, aduh saya juga mau barang itu tapi tinggal satu. Boleh nggak kalau saya kasih penawaran kepada penjual? Siapa tahu dia mau jual sama saya. Kata yang sudah beli, silakan. Nah, saya tawari harga lebih tinggi, mau dia. Nah, ini tidak masalah. Kalau ada izin, itu makna kalimat tadi sebelumnya. Wa mahallu hadza wa ma ba'dah ma lam ya'dzan manil haqqu lahu idznan dalan ala ridha batina. Baik. Jadi kedua larangan ini atau kedua hal ini hanya terlarang kalau tidak ada izin. Walaupun jual belinya tetap sah. An-najash adalah seorang, lihat definisinya sebelumnya hukum haramnya la tanajashu. Jangan kalian saling melakukan najash satu sama lain. Siapa yang melakukan najash maka telah bermaksiat kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Apa itu najash? Wa huwa an yazida fi sil'a la li raghbatin fiha. Perhatikan definisinya, detail di sini. Najash adalah seorang mengangkat harga barang bukan dengan tujuan untuk membeli, la li raghbatin fiha. Sengaja dia angkat harga barang, dia up harga barang untuk mancing pembeli lain untuk agar membeli di atas, menawar di atasnya dia. Tapi dia mengangkat harga, menawar dengan harga tinggi, tujuannya bukan untuk beli, hanya agar harga barangnya tinggi. Lihat, sawaun abalaghat qimataha amla. Baik ketika diangkat harga itu sampai kepada harga aslinya atau tidak sampai. Ya, kanat liyatimin amla. Ya, baik itu miliknya anak yatim, baik barang yang dilelang itu miliknya anak yatim atau bukan. Jelas ya, atau bukan. Maksudnya di sini, kalau ada yang mengatakan misalnya, oh bolehlah an-najash, tapi kamu angkat harganya tidak boleh lebih dari harga standarnya. Ya, dari sini kita bisa mengetahui bahwa kewajiban dalam lelang itu harga dibuka dari bawah harga normal. Tidak boleh dibuka lelang itu harga aslinya misalnya 500 ribu dibuka dari 500 ribu, tidak boleh karena nanti akan terlalu tinggi, orang akan terugikan. Jadi kalau misalnya harganya 500 ribu, harga normalnya, lelang dibuka dari harga misalnya 300 misal. Jelas di bawahnya. Nah kata beliau, najas ini dilarang walaupun diangkat, paham? Sampai setara dengan harga asli, tetap dilarang walaupun endingnya setara dengan harga asli, tidak boleh. Sawaun balagat qimataha amla, baik sampai ke harga sebenarnya atau tidak. Sawaun kanat liyatimin amla, baik barang yang dilelang itu milik anak yatim atau bukan. Maksudnya kan kalau anak yatim kan ya misalnya ada seorang wali, ya ada seorang wali atau ada seorang pelaku najas, dia tahu ini barang anak yatim, dia menguntungkan anak yatim supaya anak yatim dapat banyak, dia angkat walaupun artinya kan membantu anak yatim bagus, pahala gitu ya, keutamaan. Tapi di sini tidak boleh. Bahkan walaupun barang yang dilelang milik anak yatim, tidak boleh. Ya. Sudah ya? Wa mahallul hurmati fi hadhil manahi idza kana aliman binahyihi sallallahu alaihi wasallam. Dan pengharamannya berlaku kalau dia tahu bahwa itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan banyak orang yang seperti itu nggak tahu ya. Jadi hukumnya haram melakukan najis kalau dia dia tidak tahu hukumnya. Kalau dia tahu hukumnya maka hukumnya haram. Yang tidak tahu ya tidak berdosa karena dia tidak tahu. Kemudian perhatikan, najis ini baik dia temannya pemilik barang atau dia orang asing saja untuk menipu para orang-orang yang lelang saja. Saya tidak dapat keuntungan dari yang punya barang, tidak. Dia cuma mau pancing-pancing orang gitu. Pancing orang keluarkan harganya uangnya banyak gitu. Walaupun kapan dia tahu hukumnya haram maka dia berdosa. Maka dari sini kita bisa melihat, ya, perhatikan kalau misalnya si orang ini pelaku najas kerjasama dengan pemilik barang, nanti kamu tugasmu angkat-angkat harganya, nanti saya kasih fee misalnya. Kalau laku tinggi saya kasih fee, kamu tugasmu angkat-angkat harga. Kadang 2-3 orang ditunjuk misalnya. Jelas ya? Yang seperti ini semuanya berdosa jelas. Kalau tahu hukumnya semuanya berdosa. Pelakunya sama yang nyuruh kerjasamanya. Tapi kalau tidak ada hubungan, memang orang itu sengaja naikkan harga, ya dia aja yang berdosa. Si yang punya barang nggak tahu masalah dia. Ya. Paham sampai sini ya? Cuman tentu saja idealnya tadi
Idealnya itu harga lelang ditutup ketika harga walaupun sudah naik dari harga pasar tapi jangan terlalu tinggi gitu. Idealnya supaya jangan merugikan orang. Jangan diangkat-angkat terus sampai mentok gitu. Padahal sudah berapa ratus persen keuntungannya. Itu tidak boleh merugikan orang. Sudah ya. Nah sekarang kalau misalnya ada seorang yang tertipu dengan pelaku najash, setelah dia beli ternyata harganya berkali-kali lipat, merasa dirugikan dia, ditipu dia oleh pelaku najash ini. Apakah dia punya hak khiyarul aib, merasa ditipu? Al-mu'tamad dalam mazhab tidak ada. Kenapa? Karena kesalahan dia. Kenapa dia tidak tahu harga barang itu dari asal? Kalau mau ikut lelang, seharusnya cari harga pasar, cari tahu gitu ya, standarnya berapa. Kalaupun naik-naik dikit ya, kamu bisa perkirakan lah. Tapi salahnya dia ikut tanpa tahu harga aslinya. Itu kekurangan kamu, kelalaian kamu sendiri. Makanya syariat tidak memberikan khiyar. Paham sampai sini? Wallahu a'lam bishawab. Ini pendapat yang mu'tamad dalam mazhab. Udah. Yang terakhir qala rahimahullah, dan bagaimanapun keadaannya jual beli barang lelang itu sah selama semua syarat dan rukun terpenuhi. Tidak terganggu hukum sahnya dengan perbuatan najas yang terjadi sebelumnya. Enggak ada urusannya. Paham? Qala rahimahullah wa yahrumut tafriqu wa la yasih. Nah, ini yang terakhir yang ke-8, jual beli yang haram dan tidak sah. Kalau tadi 2 sampai 7 2 sampai 7 ya. Nah, 2 sampai 7 kan haram tapi sah. Ini haram dan tidak sah. Wala yasih. Wa yahrumut tafriqu wa la yasihu bainal jariyati wa waladiha. Lihat, diharamkan memisahkan antara budak perempuan dengan anaknya. Li khabar berdasarkan hadis mal'unun man farraqa bainal walidati wa waladiha. Terlaknat orang yang memisahkan antara budak perempuan dengan anaknya, yakni misalnya dijual ya. Nah, wa khabar berdasarkan hadis yang lain juga man farraqa baina walidatin wa waladiha farraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi yaumal qiyamah. Ya. Siapa yang memisahkan antara budak perempuan dengan anaknya, maka Allah akan memisahkan dia dari orang yang dicintai pada hari kiamat. Baik, kata beliau, bagaimana bentuk dipisahkan yang haram? Bagaimana bentuk pemisahan antara ibu dan anak ini diharamkan? Sawaun kana bibai, apakah dipisahkan dengan cara dijual dalam proses jual beli? Ya, ibunya ditahan, anaknya dijual. Jelas ya? Atau ibunya dijual, anaknya tidak. Nah, au hibah atau dihibahkan. Ini anaknya dihibahkan ke orang atau ibunya dihibahkan ke orang, anaknya tidak. Artinya kalau mau perhatikan, kalau mau menjual budak yang punya anak bayi itu dijual satu paket. Kalau mau jual harus dijual bersamaan, tidak boleh terpisah. Paham? Kalau mau dihibahkan, hibahkan dua-duanya satu kaligus. Tidak boleh dipisah. Au raddin bi aibin au nahwiha, atau dikembalikan gara-gara aib dan semisalnya. Nah, misalnya apa? Dia beli budak. Budak ini ada cacatnya. Paham? Tapi cacatnya ketahuan setelah melahirkan bayi. Akhirnya dia bilang, "Oh, ini ibunya ini cacat tuh pas saya beli. Nah, saya mau khiyarul aib. Saya kembalikan ibunya, anaknya tidak." Anda boleh. Paham? Tidak boleh. Kalau kamu mau khiyarul aib, kembalikan ibunya, anaknya ngikut. Anaknya ikut, kembalikan juga. Jelas ya? Nah, jadi tidak boleh dipisah. Wa nahwiha, atau yang semisal dengannya. Sampai kapan larangan ini berakhir? Wa yastamirru dzalika hatta yumayyiz, sampai si anak mumayyiz. Kalau anak sudah mumayyiz, sudah tidak disapi, sudah bisa makan sendiri, tidak perlu disuapin lagi misalnya, ya sudah boleh dipisahkan dengan cara dijual, dihibahkan dan seterusnya. Baik. Dan tentunya perhatikan konteksnya di sini. Konteksnya di sini budak yang anaknya itu dari suaminya si budak. Misalnya suaminya budak juga. Paham? Kalau anaknya budak itu dari majikannya, namanya umul walad, itu jelas tidak boleh. Paham? Karena kalau majikan memiliki anak dari budaknya, maka anak itu dihukumi orang merdeka. Ikut ke bapaknya, merdeka juga, ya kan? Dan si ibu yang budak yang melahirkan anak majikannya itu tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual
tidak masuk dalam kategori harta warisan. Kapan majikannya meninggal, si ummul walad langsung merdeka otomatis. Otomatis merdeka. Baik, lawas. Udah, jadi tidak boleh dipisahkan antara ibu dengan anaknya dengan cara apapun, ya, dengan cara apapun. Jelas? Sampai dia balik. Kapan sudah balik anaknya? Mumayyiz, afwan. Ini yang mu'tamad dalam madzhab. Sebagian mengatakan sampai balik, tapi yang mu'tamad mumayyiz. Kemudian kata beliau, wa mahallu dzalika, pengharamannya ini dengan syarat in kana fi milki syakhsin wahid. Kalau si ibu dan anak dimiliki oleh orang yang sama. Wa illa falikullin bai'u milki. Ya. Misalnya nih, perhatikan. Ada seorang ibu dengan bayinya. Ya. Ada seorang ibu dan bayi. Nah, mau dibeli. Dia tidak punya duit. Akhirnya dia patungan sama dengan temannya. Saya beli ibunya, kamu beli anaknya. Sama gitu ya. Dia kerja sama, dia aja temannya. Kita beli ibu dan anaknya ini, ya. Tapi saya tidak cukup uang, saya beli ibunya, kamu beli anaknya. Jadi ibunya punya saya, anaknya punya kamu. Dia belilah satu paket, jelas ya, satu paket. Nah, di sini ketika ibu punya si A, anak milik si B, ini boleh dipisah sudah, karena pemiliknya beda. Jelas ya, pemiliknya beda. Yang haram itu kalau keduanya dimiliki oleh orang yang sama. Nah, wa mahallu dzalika, pengharaman juga ini berlaku in kana li ghairil itqi, kalau mereka dipisahkan bukan oleh pemerdekaan. Amma bihi fayajuz, adapun kalau dipisahkan gara-gara dimerdekakan maka boleh. Contohnya ada seorang punya ibu dan anak budak. Dia bilang ini anaknya merdeka, dirawat sama orang, ya dipisahkan dari ibunya, boleh. Atau ibunya merdeka, anaknya tidak, ini boleh. Kenapa? Karena syariat sangat memotivasi untuk membebaskan budak. Maka hal-hal yang asalnya dilarang, kalau bertujuan untuk membebaskan budak, dibolehkan. Karena maslahat menjadi merdeka lebih besar dibandingkan mudarat dipisah ibu dengan anak. Maslahatnya jadi orang merdeka lebih besar. Baik. Kemudian wasyamala dzalika, larangan ini mencakup malau farraqa bainahuma walau ma'al ab. Nah, ini. Larangan ini tetap berlaku kalau seorang ibu dipisahkan dengan anaknya yang belum mumayyiz, bahkan walaupun anak ini bersama bapaknya. Nah. Paham ya? Ya, contohnya ini bapak misalnya ada suami istri budak tapi dimiliki oleh orang yang berbeda. Budaknya menikah gitu, sama-sama budak. Menikah. Terus lahir anaknya. Paham? Lahir anaknya ikut sama ibunya. Sebelum mumayyiz, si majikan bapaknya bilang itu beli anak saya. Pindahkan ke sini ke bapaknya. Lihat sampai sini. Nah, ini juga tetap terlarang. Walaupun dibeli anaknya terus dikasih sama dengan bapaknya. Atau satu keluarga budak. Bapak, ibu, anak. Saya mau jual. Tapi jualannya paketannya anak dengan bapak, bukan dengan ibu. Nah, ini juga haram. Tidak boleh. Pokoknya tidak boleh pisahkan ibu dengan anaknya, walaupun dipisahkan bersama dengan bapak, walau ma'al ab, itu maksudnya. Nah, ka'ambi al-waladu ma'abihi. Misalnya anak yang belum mumayyiz itu dijual bersama dengan bapaknya satu paket. Fala yajuz ma'a wujudil maka tidak boleh selama ibunya masih hidup. Tidak boleh. Selama ibunya masih hidup, ibunya masih ada. Fa in fuqidatil ummu qamatil jaddatu maqamaha. Nah, tapi kalau ibunya tidak ada, apapun penyebabnya, termasuk kalau ibunya meninggal, maka yang menggantikan posisi ibu adalah nenek. Ini dibahas di masalah al-hadhanah. Siapa yang paling berhak mengasuh seorang anak? Jelas ya, dalam keadaan belum baligh. Jadi kalau si ibu tidak ada, tapi neneknya, ibu dari budak itu masih hidup, maka ibu dari budak perempuan itu yang mengisi posisi ibunya, dia yang berhak. Udah ya? Na'am law farraqa bainahuma ma'al ab jaza. Tapi bedanya dengan ibu, kalau bayi itu tinggal dengan neneknya, tapi ada bapaknya, maka boleh dijual anak itu, dipisahkan anak itu dari neneknya dengan syarat kalau sama bapaknya. Ya, jadi itu yang membedakan. Perhatikan. Jadi kalau ada ibu, tidak boleh dipisahkan apapun alasannya, walaupun bersama
bapak. Kalau ada ibu. Kalau tidak ada ibu, maka anak dirawat oleh ibunya ibu, neneknya. Ini kita bicara budak ya. Ibunya dari ibu budak tersebut. Nah, ini juga tidak boleh dipisahkan ini. Tidak boleh dipisahkan. Tapi kalau dipisahkan dengan bapak, bersama dengan bapak boleh. Beda kalau tadi ibu. Kalau ibu walaupun dipisahkan bersama bapak tidak boleh. Itu bedanya antara ibu dengan neneknya di sini. Nah, wallahu a'lam bissawab, wallahu a'lam ahkam wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Dan sebagian syurah rahimahullah menyebutkan bahwa al-musannif al-matin menutup pembahasan kitab kitab ini, kitab Mukhtasar Latif, dengan larangan memisahkan ibu dari anaknya, ya, karena beliau berharap agar Allah Ta'ala tidak memisahkan beliau dengan orang yang beliau cintai pada hari kiamat. Ini min babit tafa'ul. Nah, kata Ramli rahimahullahu ta'ala, tammal mukhtasarul mubaraku bihamdillahi wa mannihi wa husni taufiqihi walhamdulillahi awwalan wa akhira zahiran wa batina wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa kana al-fara'a ini nusakh ya, bebas. Bukan kalamnya Ramli. Sebutkan di bawah. Ini oleh Syekh siapa? Abu Bakar Ibn Ahmad Al-Idrus. Ya, beliau yang menasih, yang mentranskrip dari tulisannya Ramli dalam bentuk manuskrip, beliau yang perjelas salin. Baik. Alhamdulillah, dengan demikian selesai pembahasan Al-Fawaid Al-Mardiyah biidznillah taala. Ya, nasrullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu walidzalika wal qadiru alaih. Insyaallah taala kita lanjutkan nanti ya di pembahasan kitab Fathul Qarib.